Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Konflik Pulau Rempang ya, respon Jokowi, Anies Baswedan, Mahfud MD dan Panglima TNI sampai masyarakat adat begitu. Bayangkan begitu. Kenapa kok beda ya respon Anies Baswedan dengan Pak Jokowi begitu ya? Seolah-olah Anies Baswedan lebih pada pro rakyat, perhatian terhadap rakyat begitu kan. Bayangkan bagaimana ya bermusyawarah dengan masyarakat begitu kan. Bukan soal ini kepentingan para oligarki dan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu kan. Pak Jokowi malah cuci tangan begitu. Masa seorang presiden ya sekelas presiden menyelesaikan itu kan masalah sepele katanya begitu. Sepele gimana begitu kan? Konflik sudah ada di situ ya, berdarah-darah di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat kehadiran negara di situ begitu kan tidak ada hari ini begitu kan. Lihat saja di masyarakat di situ ya. Kasihan mereka begitu kan. Kata Pak Mahfud mengatakan bahwa wah ini bukan soal penggusuran tetapi hanya pengosongan katanya begitu ya. Tetapi jelas dalam proses demokrasi dan diplomasi kita begitu kan. Kalau ini hanya digunakan segelintir orang, pengusaha-pengusaha besar di situ jelas di mana kepentingan masyarakat hari ini begitu. Padahal masyarakat di situ ratusan tahun ya yang menempati di situ katanya begitu ya. Nasibnya gimana begitu kan? Ya sayang seribu sayang kalau seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya, konflik besar-besaran begitu, banyak orang yang ditangkap di situ begitu ya. Mau melawan gimana kalau melawan negara begitu kan ya, kalau katanya tidak punya lahannya sudah dibeli katanya begitu ya, terus kemudian dapat sertifikat dan sebagainya. Janji Pak Jokowi gimana begitu waktu itu begitu ya. Respon Anies Baswedan dengan Pak Jokowi beda jauh begitu. Konflik terjadi di Pulau Rempang ya pada hari Kamis ya pekan lalu setelah Badan Pengusaha atau BP Batam yang dibantu polisi dan beberapa prajurit TNI Angkatan Laut yang memaksa masuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan. Bahkan namun warga menolak proyek pembangunan Rempang Eco City tersebut sebab proyek tersebut mengancam ya eksistensi beberapa masyarakat adat sebelum masa kemerdekaan tidak kunjung mereda ya. Bentrokan antara masyarakat dan aparat semakin memanas terkait hal tersebut ya. Bahkan dari tanggapan ya setiap elemen masyarakat, salah satu misalnya dari Pak Jokowi, bayangkan ya. Pak Jokowi mengatakan apa coba ini? Berdasarkan dari antaranya ya Presiden Jokowi menyatakan konflik di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik ya. Bahkan katanya di situ disebutkan konflik tersebut tidak semestinya terjadi. Jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City, Jokowi menyebutkan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau merupakan bentuk dari komunikasi yang kurang katanya begitu, yang kurang baik ya. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya menjadi masalah kata Pak Jokowi begitu kan. Kita analisis bersama begitu. Begini ya. Dalam beberapa media mengatakan bahwa iya ini bukan soal komunikasi, tetapi bagaimana soal hak rakyat di situ begitu ya. Sudah ratusan di situ begitu kan, pencahariannya di situ begitu kan ya. Karena pada ujung-ujungnya masyarakat adat di situ tidak mau begitu kan ya. Dan bahkan ini ada soal fee katanya begitu ya. Dan bahkan soal kong kali kong ya antara para oligarki yang punya kepentingan besar begitu kan. Lantas bagaimana kehadiran negara? Pak Jokowi seharusnya hadir di situ, tanya kepada masyarakat di situ. Biar apa? Biar kehadiran masyarakat di situ ada begitu kan. Karena dengan ada masyarakat ya punya presiden, punya yang lain ya. Lalu kemudian Pak Presiden hanya mengutus seorang Bahlil di situ begitu kan ya sebagai menteri, pada hakikatnya kan kurang pas begitu kan. Kehadiran negara di situ sebagai awal bagaimana untuk mencari ya titik temu ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Nah, pada ujung-ujungnya seolah-olah Pak Jokowi ya santai-santai aja di situ begitu. Kehadiran itulah tidak ada kepada Pak Jokowi begitu kan. Seharusnya kan datang di situ, tanya kepada masyarakat kebutuhannya apa, konfliknya apa, komunikasinya apa begitu kan ya. Biar cepat sesuai dengan janji mereka begitu kan ya. Dan janji ya pada akhirnya banyak orang yang mengatakan wah janji hanya sebatas janji saja Pak Jokowi ini begitu kan ya. Ini ya kehadiran Pak Jokowi beda dengan Anies Baswedan, jauh bedanya begitu untuk menangani ini begitu ya.
Bahkan yang menurut TNI ya Panglima Laksmana ya Yudo Margono menyatakan pihaknya telah menurunkan tim dari posisi militer untuk mencegah prajurit dalam konflik di Pulau Rempang ya. Dan mereka yang menjelaskan ya keberadaan anak buahnya hanya untuk membantu aparat kepolisian. Yudo menyampaikan dirinya akan menerima laporan dari Komandan Pusat ya Polisi Militer ya Marsikal Muda TNI Agung Harsdoko ya dikerja tim gabungan di sana ya itu sudah jelas begitu kan dari penegak hukum saja begitu kan dari TNI begitu kan hanya mengawasi apalagi takut terjadi bentrok di situ begitu. Masalah soal ini kan ya tergantung siapa mereka yang punya kuat di situ ya yang kuat di situ terkait dengan adanya ini saya kira siapa mereka begitu kan ya. Kalau kita melihat ini bahwa ada sesuatu yang dimainkan mereka begitu. Apakah seperti ini terus begitu kan? Ya, mari kita bahas ya seperti Bahlil ini komentar-komentar Bahlil. Saya rangkum gitu ya. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penambangan Modal ya Bahlil Lahadalia menanggapi bahwa konflik di Pulau Rempang terjadi karena sosialisasi belum ya berjalan dengan baik. Selain itu kericuhan juga terjadi karena adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka Indonesia lebih maju. Kok bawa-bawa negara lain begitu kan? Kan aneh mereka begitu kan. Bahkan Bahlil Lahadalia mengatakan sosialisasi yang belum berjalan dengan baik menyebabkan terjadinya kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Bahkan Bahlil menyampaikan kericuhan terjadi di Pulau Rempang juga disebabkan adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka melihat Indonesia lebih maju. Menurutnya peristiwa seperti ini Pulau Rempang tidak hanya terjadi sekali di Indonesia. Kejadian ini selalu muncul di saat Indonesia ya memiliki proyek yang besar katanya begitu. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya kalau menurut saya pribadi ya alibinya luar biasa begitu kan ya. Masa negara lain ini kan negara masing-masing begitu kan ya. Lalu yang mengintervensi negara untuk masyarakat Indonesia itu siapa begitu kan? Kan mereka yang punya adat di situ begitu yang memperjuangkan hak mereka begitu kan. Jadi banyak yang kemudian pasti muncul lagi di situ kan titik temu di situ. Anies Baswedan hanya satu, kecerdasan Anies Baswedan hanya satu. Revisi terkait dengan adanya investasi yang ada di situ biar ya hak rakyat terpenuhi. Revisi dalam artian apa? Ya, kaji ulang di situ begitu kan. Ini kan 2007 sudah ada permasalahan yang sangat luar biasa di situ. Kenapa Pak Jokowi sekarang melihat dari perkembangan sejarah dulu begitu kan? Ketika siapa tadi Tony siapa begitu kan ya? Yang kemudian diperiksa di situ begitu kan akibat lahan ini bermasalah begitu kan. Jadi pada ujung-ujungnya apa begitu? Kita lihat saja di situ. Menurut Pak Mahfud apa? Ya, Pak Mahfud menyinggung bahwa ada kekeliruan perizinan terkait khusus tanah di Pulau Rempang yang dilakukan pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kendati demikian ia mengatakan mengimbau agar proses itu begitu ya, mengosongkan lahan harus dilakukan lebih humanis tanpa kekerasan ya. Ketika ditanya lebih jauh soal jenis kekeliruan yang dilakukan oleh KLHK, Mahfud menjawab ya pendek bahwa KLHK telah mengeluarkan surat izin penggunaan kepada pihak yang tidak berpihak, yang tidak berberhak. Itu kan sudah jelas di situ begitu kan. Ada perizinan di situ begitu, ada kong kali kong di situ begitu ya. Kan melihat dari situ begitu kan ya. Apakah ini soal terkait dengan adanya fee begitu kan? Bisa saja kemungkinan itu terjadi begitu. Dan pada hakikatnya apa coba begitu kan keuntungan dari mereka ya masalah fee masalah bagaimana bisnis to bisnis di situ begitu kan sayang kalau hal-hal seperti ini terjadi begitu kan ya menurut saya pribadi langkah seperti ya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu perlu diterapkan begitu. Anies Baswedan sudah jelas mengatakan bahwa wah ini harus direvisi ulang begitu kan biar dampak masyarakat itu apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat masalah perizinan harus direvisi begitu kan ini kan sudah jelas begitu kan ya ini kok beda begitu dari Pak Jokowi sebagai seorang presiden dan Anies Baswedan sebagai calon presiden menangani konflik seperti ini beda jauh bedanya begitu kan ya suatu saat nanti mungkin Anies Baswedan akan turun ke situ begitu kan ya bagaimana nanti kalau menjadi presiden ditangani secara khusus di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.